Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Marcelus Anggriawan. Aku dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Aku koas dari Rumah Sakit FMC Bogor, Kepanitiaan Klinik Ilmu Penyakit Mata. Hari ini aku ingin mempresentasikan suatu penyakit mata yang salah satu penyakit mata yang sering banget dialami di Indonesia, yaitu blefaritis. Blefaritis sendiri ini adalah pengertiannya. Oke, apa sih itu blefaritis? Blefaritis itu adalah peradangan pada kelopak mata. Jadi dia dialami ketika kelopak mata seseorang itu membengkak. Perlu diketahui bahwa blefaritis ini harus bisa dibedain nih nanti sama penyakit-penyakit mata lainnya. Salah satu perbedaan blefaritis dan ciri khas blefaritis yang paling khas adalah bisa dilihat di sini matanya itu mengalami pembengkakan. Jadi dia dibedakan dengan bintitan. Kalau bintitan itu biasanya dia tuh ada matanya gitu yang kalau dipencet itu biasanya keluar nanah kan. Nah, kalau blefaritis ini dia bengkak doang. Jadi nggak ada bintitnya. Terus bisa dibedain juga sama konjungtivitis. Kalau konjungtivitis itu biasanya disertai dengan mata merah. Nah, itu kan penyakit yang menular banget. Kalau blefaritis ini sebenarnya itu dia nggak menular semudah itu. Biarpun blefaritis dan konjungtivitis ini sama-sama bisa dialami ketika seseorang itu terpapar bakteri. Kalau konjungtivitis kan bisa virus, bisa bakteri, infeksi, dan lain-lain. Kalau blefaritis ini biasanya karena bakterinya. Gitu. Jadi blefaritis ini adalah peradangan pada kelopak mata yang ditandai dengan kelopak matanya itu bengkak, kemerahan, serta berminyak. Selain nggak enak dipandang juga kan, karena kalau matanya bengkak itu kan mempengaruhi kosmetik juga, tapi hal ini tuh biasanya pasien merasa tidak nyaman serta gatal. Nah, umumnya blefaritis ini tuh nggak menular. Oke, gimana sih pembagian blefaritis? Blefaritis sendiri itu dibagi jadi dua, anterior sama posterior. Anterior itu adalah mata bagian luarnya, jadi mata bagian luarnya itu mengalami pembengkakan, sementara posterior itu mata bagian dalamnya yang mengalami pembengkakan. Jadi ini secara anatomis, biarpun secara kosmetik kalau dari luar itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma beda posisi pembengkakannya aja, jadi di dalam sama di luar. Nah, seberapa sering sih blefaritis ini? Blefaritis sendiri di Indonesia itu sering banget kejadian, meskipun sering disalahartikan dengan bintitan, padahal itu sebenarnya dua penyakit yang berbeda atau konjungtivitis yang bagian putih dari matanya itu kemerahan. Nah, di AS sendiri 5% dari semua kunjungan pasien di layanan kesehatan, itu 40%-nya itu semua pasien mata yang blefaritis ini. Blefaritis yang anterior itu lebih sering terjadi, terutama pada pasien-pasien dengan wanita muda. Nah, biasanya blefaritis ini bisa menjadi kronis apabila sudah berlangsung-langsung lama, yaitu kemungkinan itu sekitar 35% dari kasus yang ada, dengan biasanya itu paling sering terjadi pada wanita usia 30 sampai 50 tahun di Indonesia. Jadi angka kejadian dari blefaritis ini sendiri itu besar banget, meskipun sering salah artikan menjadi penyakit lainnya. Nah, kenapa sih bisa terjadi blefaritis ini? Salah satu hal yang mempengaruhi blefaritis ini sendiri itu bisa kita lihat itu infeksi dari bakteri. Jadi kalau teman-teman, bapak atau ibu itu sering terpapar keluar-keluar, sering aktivitas di luar ruangan, itu kemungkinan untuk terjadi infeksi bakteri secara langsung, bakteri masuk ke mata itu sering sekali. Oleh karena itu biasanya bisa ditanggulangi, bisa direndahkan dengan penggunaan kacamata. Nah, yang kedua, ini kenapa alasan wanita itu sering juga mengidap blefaritis, itu karena penggunaan kosmetik. Jadi penggunaan kosmetik yang mungkin ibu-ibu atau teman-teman sekalian itu pakai kosmetik, tapi ternyata alergi terhadap kosmetik tersebut, itu bisa terkena blefaritis ini. Jadi respon terhadap alerginya, itu matanya itu bisa bengkak, seperti halnya blefaritis. Nah, yang ketiga itu bisa karena ketombe. Jadi ketombe ini yang ada di rambut atau pada bagian bulu mata ini ada ketombenya gitu misalnya, itu turun ke kelopak mata, jatuh ke kelopak mata, nah jadinya itu bisa jadi infeksi. Jadi kalau ada ketombe banyak mungkin itu harus sering mandi dan lainnya, sering membersihkan diri. Untuk yang kosmetik juga tadi kalau memang
ternyata sensitif terhadap kosmetik, pakai kosmetik kok bisa alergi gitu, gatal-gatal, merah-merah dan lainnya, itu harus dibersihkan kosmetiknya. Nah, terus ada juga, ketombe dari kulit kepala maupun, dari, alis yang jatuh ke mata itu selain itu ada juga, saluran kelenjar minyaknya itu, tersumbat. Jadi ada dalam suatu kelenjar minyak itu namanya ada kelenjar meibom itu tersumbat. Jadi ini dari secara anatomisnya, itu bisa menyebabkan, si blefaritis ini. Nah, apa sih ciri khasnya? Seperti penyakit lainnya itu bisa ditanyakan ke pasien, diagnosisnya itu bisa ditegakkan dari anamnesis yaitu, seorang dokter itu nanya ke si pasiennya apa aja sih yang dialamin, terus dari pemeriksaan fisik, dari tampak luarnya itu gimana sih, pada pemeriksaan mungkin ada kemerahan dan lainnya. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, keluhannya. Yang pertama, karena matanya bengkak, itu biasanya disertai dengan nyeri dan gatal-gatal pada mata tersebut. Nah, kemerahan dan kelopak mata, kemerahan pada mata dan kelopak mata itu juga disertai karena adanya pembengkakan kan. Pembengkakan kan inflamasi, jadi responnya itu biasanya adanya pembengkakan. Kalau pada matanya pembengkakan, itu bisa disebut juga konjungtivitis. Tapi konjungtivitis dan blefaritis ini memang biasanya berlangsung sejalan. Jadi kalau ada blefaritis, mungkin ada konjungtivitisnya juga. Biarpun itu dua penyakit yang berbeda, tapi sebenarnya kurang lebih untuk penanganan tanpa obat itu sama, itu sama. Terus ada juga rasa terbakar dan berair, karena kan respon dari pembengkakannya itu kan, jadi matanya akan berair. Terus rasanya seperti ada yang mengganjal karena adanya pembengkakan kan, jadi kelopak mata itu terasa berat pasti kalau dia mengalami penggakakan, jadi ada rasa mengganjalnya. Terus karena matanya itu bengkak, pasti untuk penurunan penglihatannya juga akan terganggu nantinya karena mata akan jadi mudah lelah untuk lebih pengen itu untuk mata tuh untuk tertutup aja gitu karena ada pembengkakan tadi itu. Jadi bisa mempengaruhi penglihatan juga. Meskipun penyakit ini tuh sebenarnya bisa disembuhkan dengan mudah juga dan bisa sembuh sendiri bahkan. Oke. Ini dari fisiknya ya, tampak luarnya orang lain melihat makanya secara kosmetik ini tuh sebenarnya sangat-sangat mengganggu, terutama kalau mungkin kalau lagi ada di acara kalau blefaritis kayak gini kan pasti kelihatan banget gitu. Bisa dilihat di sini ada mata merah, bengkak, berair, gatal, rasa terbakar, terus sensasinya itu seperti ada pasirnya juga. Kelopak matanya juga pasti berminyak, lebih mudah berminyak, serta pengelupasan kulit di sekitar mata itu juga dialami. Terus bulu matanya berkerak, apalagi kalau tadi emang ada ketombe pada bulu mata maupun kepalanya. Terus pasien pasti akan lebih sering berkedip. Nah, terus sensitif terhadap cahaya, serta kelopak mata itu menjadi lengket. Bulu mata itu juga bisa jadi rontok. Itu kelihatan dari fisiknya gimana. Nah, pengobatannya apa sih pengobatan yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa dilakukan kalau mengidap penyakit blefaritis? Yang pertama, itu jangan sembarangan menggunakan obat tetes mata, apalagi obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid dan lain-lain misalnya. Itu jangan dikasih dulu. Karena respon penyakit ini tuh sebenarnya secara fisiologi itu harusnya bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu kompres air hangat. Itu biasanya dilakukan 2-4 kali sehari selama 1 menit seperti pada gambar ini. Nah, jadi pakai air hangat, dikompres tuh di kedua matanya. Terus bisa juga supaya membersihkan matanya itu, supaya bakteri-bakterinya hilang, itu kita bisa menggunakan sampo bayi dan air hangat. Jadi pakai air hangat juga. Kenapa pakai sampo bayi? Karena sampo bayi kan itu nggak perih di mata. Jadi lebih enak, matanya nggak perih, tapi bersih juga. Perlu diingat juga kalau bisa itu pakai handuk gini kan dibersihinnya itu pakai handuk yang berbeda untuk masing-masing mata. Kenapa? Takutnya kalau nanti nular ke mata sebelahnya. Jadi nanti pengobatannya nggak habis-habis. Jadi mata yang satu kena bakteri, mata satunya kena bakteri juga. Gitu. Jadi supaya cepat sembuh juga perlu diingat itu pakai kain yang bersih. Terus masing-masing mata itu kalau bisa beda-beda handuknya. Nah, kapan sih harus periksa ke dokter? Seharusnya ya penyakit ini tuh nggak harus sampai ke dokter, apalagi dokter spesialis mata. Tapi kalau sudah berlangsung lama, sangat-sangat mengganggu, dan nggak ada kunjung ada sembuh, takutnya itu bukan penyakit blefaritis yang kita kira cuma peradangan kelopak mata, takutnya penyakit mata lainnya. Jadi kalau gejalanya itu nggak membaik, udah kita lakukan kompres dan lain-lain itu seperti yang sudah ditunjukkan tadi itu nggak ada pembaikan, bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa pergi ke dokter untuk dicek. Mungkin dari sana bisa diambil kesimpulan mungkin bapak-bapak ibu-ibu itu perlu
penyakit medikamentosanya atau pakai obat. Jangan ngambil kesimpulan terus beli obat sendiri, itu kan takutnya bisa berbahaya, apalagi beli antibiotik gitu kan. Jadi kalau tidak ada perbaikan, kita bisa ke dokter karena butuh pengobatan atau mungkin ada diagnosis lain dari dokter, terutama dokter spesialis mata, takutnya ini bukan blefaritis tapi penyakit lainnya. Nah, apa sih yang terjadi kalau nggak diobatin? Ini adalah komplikasinya yang dapat terjadi kalau kita blefaritis udah lama gitu misalnya, tapi kita nggak kunjung ke dokter. Yang pertama itu pertumbuhan bulu matanya itu nanti tidak normal. Yang ketiga kerontokan bulu mata, jadi secara kosmetik itu kan nggak bagus banget gitu. Terutama bagi yang wanita ya, apalagi kalau yang suka memakai kosmetik. Terus bulu mata itu bisa tidak dapat tumbuh lagi. Terus ada bintit atau benjolan yang menyakitkan di kelopak mata akibat infeksi. Jadi kalau berakibat lama terus-menerus itu bisa terjadi infeksi, nanti bisa jadi bintitan yang tadinya cuma bengkak biasa doang, itu nantinya bisa jadi bintitan. Kalau dari bintitan kan pasti lebih perih lagi, lebih sakit lagi, terus lebih mengganggu lah kalau dari segi bintitan itu sebenarnya. Terus mata akan jadi berair maupun kering. Terus ada juga penyakit yang dapat terjadi, yaitu ujung kelopak mata itu melipat ke dalam atau entropion. Biasanya ini terjadi terutama faktor resikonya bakal meningkat banget kalau usianya itu sudah meningkat. Jadi kan kalau usianya sudah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah agak tua, itu kelopak matanya itu bisa melipat ke dalam. Jadi karena proses lemak-lemak di sini kan juga berkurang kan daerah mata, jadi lebih lemes sehingga bulu matanya itu bisa melipat ke dalam dan itu tuh ganggu banget. Harus dipotong bulu matanya nantinya, harus dicukur bulu matanya. Nah, dari situ kan itu mengganggu banget. Itu nama penyakitnya adalah entropion. Salah satu penyebabnya ini bisa karena blefaritis, terutama pada orang yang sudah lanjut usia. Terus bisa juga ektropion. Bulu matanya itu melipat keluar. Kalau keluar ini, nanti mata itu akan lebih terekspos. Jadi karena bulu matanya, kelopak matanya itu dapat menutup dengan sempurna. Kalau ke expose gitu, bakteri kan akan lebih mudah masuk lagi nantinya. Takutnya jadi penyakit-penyakit lainnya. Bisa berjalan juga nanti itu sama konjungtivitis maupun dari bintitannya. Terus ada juga kalazion, itu benjolan seperti bintit yang muncul di bagian dalam kelopak matanya. Ini lebih besar lagi sebenarnya. Terus ada bisa juga terjadi ini sudah komplikasi yang paling parah, itu bisa terjadi abrasi kornea ataupun ulkus dari korneanya. Jadi bisa mempengaruhi kornea, bisa sampai gitu kayak gitu kalau nggak segera diobatin. Jadi perlu juga kesadaran dari pasien, biarpun penyakit ini itu bisa sembuh dengan sendirinya, bisa ngerespon dengan terapi dikompres dengan air hangat aja, tapi kalau nggak segera ke dokter, kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh, itu bisa terjadi hal-hal seperti ini. Nah, gimana sih cara cegahnya? Yang pertama itu rajin-rajin mandi, terutama mencuci muka. Terutama ini perempuan ya, karena kan perempuan tadi secara epidemiologinya, secara prevalensinya, ibu-ibu dan teman-teman yang wanita ini lebih sering terkena. Salah satunya kan karena penggunaan kosmetik. Perlu diperhatikan juga, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai kosmetik itu harus dibersihkan dengan air gitu kan. Ada kan bagian dari kosmetik juga yang menghapus dari kosmetik itu tersebut kan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai kosmetik diperhatikan apakah alergi yang pertama. Terus yang kedua, kalau habis pakai dari kosmetik itu jangan lupa dicuci kosmetiknya. Jadi harus rajin membersihkan terutama bagian wajah dan bagian matanya dalam hal ini supaya mencegah terjadinya blefaritis ini. Kedua, selalu menjaga kebersihan tangan karena infeksi dari bakteri itu bisa terjadi ketika kita tangannya itu sembarangan, terus kita jarang cuci tangan. Jadi bakterinya itu terjadi ketika pasiennya itu mengucek-ngucek. Jadi diperhatikan untuk selalu sering mencuci tangan, terutama sesuai dengan 6 langkah WHO. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti sering lihat slogannya, gimana cara mencuci tangan yang baik dengan benar, terutama pada masa pandemi COVID ini kan. Jadi kita secara kesadaran itu pasti meningkat juga untuk mencuci tangan. Jadi kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar, supaya mengurangi infeksi bakteri yang kalau kita nggak sengaja ngucek-ngucek matanya. Gitu. Nah, yang terakhir yang bisa dilakukan adalah segera periksa ke dokter kalau ada penyakit yang seperti memerah, bengkak, atau terasa nyeri, terutama kalau sudah dalam fase yang sudah kronis. Biasanya itu kalau di penyakit mata itu kalau sudah berlangsung kurang lebih sekitar 4 mingguan gitu. Nah,
Terus juga, selain itu, kan tadi kan ada, faktor penyakit lain kan yang bisa mempengaruhi terjadinya blefaritis ini. Itu harus sering ke dokter, misalnya, dokter kulit kalau, kondisinya itu ada ketombe di bagian, kepala atau ada iritasi pada bulu mata. Jadi, penyakit-penyakit lain bisa mempengaruhi blefaritis ini, itu harus rajin dikontrolkan ke dokter, karena bisa mempengaruhi juga. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Berikut adalah, presentasi dari saya. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-ibu bisa menyimak dengan baik, dari situ mendapatkan, ilmu baru tentang penyakit, blefaritis ini, yaitu, peradangan, pada, bagian matanya. Jadi, bisa dibedakan juga dengan penyakit-penyakit lainnya supaya semoga bapak-bapak, ibu-ibu itu jelas, bisa membedakan antara penyakit, blefaritis ini dengan misalnya, bintitan atau konjungtivitis, peradangan pada kelopak mata, itu harus dibedakan karena pengobatannya juga beda. Jangan lupa, kalau terjadi pembengkakan dalam kelopak mata, pembengkakan pada, kelopak matanya itu harus sering-sering dikompres, terutama pada, menggunakan air hangat. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga presentasinya itu membantu menambah ilmu bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, sekian. Apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, dari kolom komentar sendiri tuh ada, beberapa pertanyaan. Saya izin mencoba, menjawab pertanyaan dari bapak-bapak, dan, ibu-ibu, sekalian. Pertanyaan mengenai, dari blefaritis ini. Oke, pertanyaan pertama, apakah blefaritis berbahaya? Oke, jawabannya adalah, sebenarnya penyakit ini tuh seharusnya tidak berbahaya, bahkan tidak bisa tergolong nantinya menjadi kronis sebenarnya. Eee Biasanya penyakit ini sendiri itu bisa sembuh dalam beberapa hari ke depan. Biasanya 1 minggu ke depan itu udah bisa, matanya itu mengempis pembengkakannya. Jadi penyakit ini tuh sebenarnya, tidak berbahaya, harusnya tidak perlu sampai bahkan tidak perlu sampai memerlukan pengobatan, seperti salep dan obat tetes. Seandainya perlu obat tetes pun paling cuma, air mata buatan atau artificial tears doang. Jadi penyakit ini tuh sebenarnya nggak harus butuh sampai antibiotik, kecuali memang ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan penyakit ini tuh, terus-menerus, berulang kepada suatu pasien. Salah satunya kan tadi kan kalau mungkin ada, eee, alergi terhadap kosmetik, terutama pada perempuan ya ini ya, kan sering banget pakai kosmetik di daerah mata maupun, alis, itu udah tahu tetap alergi atau udah tahu, kulitnya itu sensitif tapi tetap dipakai terus, itu kan pasti nantinya akan, berulang terus-terusan. Atau mungkin memang ada, bisa dibilang, bakat untuk ketombe, baik itu di rambut maupun di alis juga, itu pasti juga akan membuat penyakit ini tuh, berulang akan terjadi terus-menerus. Nah, jadi perlu disingkirkan untuk faktor-faktor, pencetus tersebut yang bisa menyebabkan penyakit ini berulang. Harusnya sih, penyakit ini tuh nggak berbahaya, meskipun, penyakit ini sering juga, berbarengan dengan bintitan maupun, konjungtivitis ya, tapi harusnya bisa sembuh sendiri dengan, Eee, kompresan aja, 1 minggu tuh harusnya udah kembali normal. Oke, yang kedua penyakit, blefaritis ini apakah bisa menular atau enggak? Oke, penyakit ini tuh harusnya nggak bisa menular ya, eee eee, paling, jadi, beda sama konjungtivitis kan ada tuh, penyakit konjungtivitis yang mata merah yang katanya, kita ngelihat, orang tersebut aja, itu bisa tertular penyakit mata merah itu tersebut. Sebenarnya nggak, semudah itu ya untuk penyakit ini tuh bisa menular si konjungtivitis ini. Tapi kalau blefaritis ini itu beda, dia penularannya itu harusnya agak lebih sulit. Harusnya kalau, bapak-bapak dan ibu-ibu itu nggak megang orang yang, ada pembengkakan juga, terus bapak-bapak, ibu-ibu mungkin abis itu nggak cuci tangan, terus nggak sengaja ngucek-ngucek, nah mungkin itu baru bisa, terjadi penularan. Tapi itu pun penularannya harusnya kecil dan harusnya, jarang terjadi ya. Jadi, untuk penularannya itu bisa dibilang tidak, semudah itu, jadi penyakit ini bisa disimpulkan tidak mudah menular. Oke, kita ke pertanyaan, selanjutnya. Apakah boleh mengucek atau, menggaruk, bagian mata yang bengkak tersebut? Oke, kalau bagian, mata itu sebenarnya harusnya nggak boleh dikucek ya, karena itu nantinya takutnya malah bikin iritasinya makin parah. Bengkaknya itu yang harusnya mungkin bisa sembuh dengan cepat, itu lebih lama nantinya karena proses inflamasinya pasti lebih parah kan karena dikucek-kucek. Ini terutama bapak-bapak dan ibu sekalian itu harus,
ngasih tahu ke yang anak kecil, karena kalau anak kecil kan pasti, responnya akan, lebih susah lah, pasti kalau ada gatal sedikit aja mereka pasti garuk atau dikucek-kucek matanya gitu kan. Nah itu harus dikasih tahu ke adik-adiknya, ke anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kalau kena blefaritis itu jangan mudah untuk mengucek, bagian matanya, karena itu akan memperlambat, proses penyembuhan, terus makin nanti inflamasi atau pembengkakannya ini nanti terjadinya. Oke, seperti itu saja sepertinya pertanyaan pada kolom komentar. Oke, saya harap presentasinya, membantu ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok.